Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Yang kucintai bukan suamiku, episode 9. Siska, bisakah kita seperti ini selamanya? Ucapnya. Belum sempat ku jawab pertanyaan dari Arya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu, diikuti suara HP yang berdering. Aku dan Arya bergegas memakai baju kami. Entah siapa yang datang pagi-pagi begini. Aku lalu keluar dari kamar dan turun menuju pintu rumah. Sementara Arya masuk ke dalam kamar mandi. Tak kuhiraukan HP yang berdering sejak tadi. Aku membuka pintu rumah. Seorang wanita parubaya dan seorang gadis yang sedang berdiri di depan pintu. Wanita parubaya itu bernama Bu Ratih. Dia adalah ibunya Arya. Sementara gadis itu bernama Dina. Dia adik kandung Arya. Aku langsung menyalami tangan ibu mertuaku itu. Loh, Bu, kok datang tiba-tiba nggak ngasih kabar, Bu? Kan Mas Arya bisa jemput, Bu, kataku. Nggak perlu, ibu kesini cuma sebentar, ucapnya dengan dingin. Ayo masuk, Bu, kalau gitu aku buatkan sarapan. Mereka pun masuk dan duduk di ruang tamu. Sementara aku pamit ke dapur untuk membuat minuman dan sarapan untuk mereka. Tak lama kemudian Arya turun. Ibu, maaf tadi Arya habis mandi jadi gak langsung turun. Ibu kok gak telepon kalau mau datang? Ucap Arya setelah menyalami tangan ibunya. Ibu cuma sebentar, ada hal yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Bu Ratih terlihat sangat serius. Iya Mas, kita kesini karena ada hal penting yang harus mas tahu. Dina ikut menambahkan. Apa itu, Bu? Tanya Arya penasaran. Kamu sama Siska baik-baik saja kan? Ucap Bu Ratih dengan cemas. Baik-baik aja, Bu, emangnya ada apa? Gini Mas, 2 hari lalu aku sempat lihat Mbak Siska sama laki-laki lain. Mereka kelihatan kayak pasangan kekasih gitu. Aku ceritakan sama ibu dan akhirnya ibu agak khawatir. Jadi kami kesini untuk memastikan. Dina menjelaskan dengan suara dipelankan. Aku yang mereka anggap ke dapur mendengar semua pembicaraan mereka. Aku diam-diam mengintip dan mendengarkan semuanya. Mungkin cuma temannya saja, Bu. Kamu nih, Din, jangan asal cerita ke ibu. Arya berusaha meyakinkan ibunya. Pokoknya Arya, kalau sampai itu benar, kamu harus tinggalkan Siska. Ibu gak mau punya menantu tukang selingkuh. Lagian juga kalian udah setahun menikah tapi Siska bahkan belum hamil juga. Jadi untuk apa kamu pertahankan wanita gak setia dan gak bisa ngasih kamu anak? Ucap Bu Ratih dengan amarah. Iya Mas, benar kata ibu. Aku gak yakin kalau mereka cuma teman. Apa perlu aku minta orang suruhan ibu untuk menyelidiki Mbak Siska? Dina tersulut emosi. Jangan gitu. Nanti aku tanyakan sama Siska. Jangan langsung percaya dengan apa yang kamu lihat. Bisa jadikan kamu salah paham. Arya lagi-lagi berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Padahal dia sendiri tahu bahwa semua yang mereka katakan itu benar. Tapi Arya membelaku untuk menutupi aibku. Aku menghampiri mereka dengan membawa teh hangat dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ini Bu, tehnya diminum. Dina, kamu juga minum tehnya, kataku setelah meletakkan cangkir berisi teh di atas meja. Ada apa Mas Arya? Kok suasananya kayak tegang gitu? Aku sengaja bertanya walaupun aku sebenarnya sudah tahu apa yang mereka bicarakan. Mbak Siska selingkuh kan? Dina tiba-tiba bicara dengan lantang dan tatapan sinis.
Aku diam 1000 bahasa. Aku tak berani berbohong, tapi aku juga tak berani berkata jujur. Dina, kamu gak boleh begitu sama Siska. Dia istri Mas. Biar Mas nanti yang bicara sama dia. Arya membela aku dan bersikap tegas pada adiknya itu. Siska sayang. Terdengar suara Aska yang menyelonong masuk dalam rumah. Bu Rati dan Dina serta Arya menoleh ke arah Aska. Aska tiba-tiba terdiam melihat mereka. Ini Bu, laki-laki yang kulihat sama Mbak Siska waktu itu. Ini dia orangnya yang waktu itu sama Mbak Siska. Dina menunjuk-nunjuk ke Aska. Aku tak lagi tahu apa yang harus aku lakukan. Keringatku mulai keluar, dadaku mulai sesak. Mungkin ini akhirnya. Ini resiko yang harus aku terima atas semua yang sudah aku lakukan. Aku hanya bisa diam dan rasanya ingin menangis. Kamu siapa? Tanya Bu Rati pada Aska. Dia teman Siska, Bu. Arya menjawab ibunya. Ibu tidak tanya sama kamu. Hei, kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Siska? Bu Rati menunjuk ke arah Aska. Saya Aska, Siska pacarku, dan kami saling mencintai. Aska menjawab dengan tegas tanpa rasa khawatir ataupun bersalah. Bu, Siska bisa jelasin semuanya, Bu. Ucapku pada ibu mertuaku itu. Air mataku mulai tumpah. Saya tidak butuh lagi penjelasan kamu, kata Bu Rati dengan marah. Ia tak mau melihatku. Aku gak nyangka ya, Mbak Siska ternyata sejahat itu ke Mas Arya. Dina menatapku dengan sinis. Bu, Arya bisa jelaskan semuanya. Siska gak seperti yang ibu sama Dina bayangkan. Ucap Arya berusaha menenangkan ibunya. Sementara aku hanya terus menangis karena kesalahanku. Apa yang kamu mau jelaskan? Aku memang pacarnya Siska. Sebentar lagi kan kamu sama Siska pisah. Kenapa mesti nunggu nanti? Kenapa nggak sekarang aja? Sekalian ibu juga kamu kan sudah tahu semuanya, kata Aska. Diam kamu, Arya berteriak pada Aska. Buk, buk, buk. Arya menghajar Aska berkali-kali. Dia memukuli wajah Aska berkali-kali hingga Aska jatuh tersungkur dan wajahnya berdarah. Sudah cukup, hentikan. Semua salahku, hentikan semuanya, kataku sambil menangis sejadi-jadinya. Pergi kamu dari sini atau kuhabisi kau, ucap Arya lalu menendang Aska yang sudah tersungkur di lantai. Aska kemudian bangun dan pergi dengan amarah. Arya, ibu minta kamu tinggalkan Siska, kata Bu Rati. Iya Mas, aku juga gak mau punya kakak ipar yang jahat kayak dia, Dina menambahkan. Tapi Bu, belum sempat Arya melanjutkan kalimatnya, Bu Rati memotong perkataan Arya. Ibu gak butuh penjelasan kamu. Ibu minta kamu secepatnya pisah sama Siska. Ayo Dina, kita pulang. Bu Rati langsung pergi bersama Dina meninggalkan rumah kami dalam keadaan emosi. Kulihat Arya sudah tak bisa berkata apa-apa lagi untuk menjelaskan dan menentang ibunya. Ia tiba-tiba terdiam dan wajahnya gusar. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku sambil terus menangis.